yudkhilin nar faqad ahdaitah wa man Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman Amin. an aminu bi rabbikum fa'amanna Rabbana faghfir lana dzunubana Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar Rabbana wa atina ma wa'ad Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika tuhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Saudara Habib yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga kita yang mendengar dan beliau yang membaca mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, teman-teman gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Kak. Alhamdulillah baik. Baik ya, alhamdulillah. Gimana nih siang ini masih semangat nggak? Semangat Nah, kalau misalkan Semangat siap. ya, jadi kita coba dulu ya semangatnya seperti apa. Masih ingat tagline-nya nggak? Masih. Tagline? Masih ingat? Kalau misalkan saya bilang MAI 2020, teman-teman bilang dunia di tanganku, akhirat di hatiku. Siap? Boleh di-unmute dulu semuanya? Siap, Kak. Siap, Kak. Siap, Kak. Siap. Dicoba ya. Dicoba. Siap, Kak. Ayo. MAI 2020. Allahu Akbar. Di tanganku. Dunia di tanganku, akhirat di hatiku. Akhirat di hatiku. Ah, kurang kompak nih. Dicoba sekali lagi ya. Yang kompak dong. MAI 2020. Dunia di tanganku. Di tanganku, akhirat Di hatiku. Ya, udah kompak nih. Terima kasih teman-teman. Nah, jadi untuk siang hari ini kita kembali lagi nih bertemu di acara mentoring agama Islam. Nah, ada yang udah tahu tema mentoring agama Islam hari ini apa? Udah ngepoin Instagram kita? membangun akhlak mulia. Akhlak mulia. Akhlak yang mulia. Benar ya. Untuk siang hari ini tema kajiannya membangun akhlak mulia. Nah, sebelumnya teman-teman ada yang udah tahu nggak sih apa itu akhlak? Ada yang udah tahu? Perilaku. Searching dulu. Ya, jadi akhlak itu seperti tingkah laku ya teman-teman. Tingkah laku yang kita lakukan, yang ada di dalam diri kita, yang didorong oleh keinginan secara sadar untuk melakukan sesuatu perbuatan. Nah, untuk akhlak itu, teman-teman tahu nggak akhlak itu ada akhlak yang baik, ada juga akhlak yang buruk. Kalau akhlak yang baik, ada yang tahu namanya apa? Mahmudah, Kak. Akhlak mahmudah bukan? Akhlak Mahmudah. Iya, benar ya. Akhlak mahmudah. Kalau akhlak yang buruk? Akhlak mazmumah. Ada akhlak. Iya, akhlak mazmumah. Ya. Alhamdulillah. Akhlak mazmumah. Iya, benar. Akhlak mazmumah.
Nah, ini kan tentang hari ini ya, mentoring agama hari ini tentang akhlak nih teman-teman. Kalau mentoring kita flashback lagi ya, kan kemarin habis UTS nih, pasti udah banyak yang lupa mentoring-mentoring yang sebelumnya. Masih ada yang ingat pertemuan pertama kita ngebahas apa? Ayo dibuka lagi catatannya. Tauhid. Tauhid. Iya enggak teman-teman yang lainnya? Benar, tauhid? Benar. Iya, benar ya. Iya. Tentang tauhid. Benar. Apa itu tauhid? Adam ya. Iya, Adam. Apa itu tauhid? Masih ingat? Masih ingat apa itu tauhid? Mengesahkan Allah. Ya, benar, mengesahkan Allah. Allah. Iya. Terus pertemuan kedua itu tentang apa tuh? Masih ada yang ingat? Tentang niat. Iya, niat. Niat itu yang ada di dalam hati seseorang. Niat untuk melakukan perbuatan. Seperti itu, teman-teman. Iya. Nah, kalau yang ketiga, pertemuan ketiga ngebahas tentang apa nih? Tentang Masih ada catatannya kan? Ya, coba teman-teman dipersiapkan lagi catatannya, bukunya. Masih, Pulpennya Kak. untuk hari ini ya, teman-teman. Hari ini kita bakal ngebahas tentang membangun akhlak mulia. Wah, ini ada yang lagi ngerujak ya? Iya, bagi-bagi dong rujaknya. Iya. Ya, Fatimah tadi angkat tangan. Raise your hand. What's going on? Oke, teman-teman yang sinyalnya bagus boleh nih on cam biar kita ada interaksi gitu, teman-teman. Ini saya kayak yang lihat foto-foto doang. Ada yang nggak ada fotonya lagi. Nah, seperti itu. Yang sinyalnya bagus boleh on cam. Oh iya, sebelumnya kita perlu kenalan dulu nggak? Nggak perlu ya, tidak penting. Perlu. Perlu. Ya, monggo. Di waktu luang. Tapi terserah kakak aja. Waduh. Kakak aja. Iya. Karena apabila tak kenal maka tak ta'aruf. Iya, boleh lah. Iya, kalau tak kenal maka ta'aruf, kenalan. Jadi kita kenalan dulu ya teman-teman. Iya, boleh. Boleh ya. Perkenalkan, Iya, Kak, nama saya Amar Ma'ruf. Saya dari angkatan 2017, udah tua ya, angkatan 2017. Sekarang udah semester 7 dari jurusan manajemen keuangan. Ya, teman-teman. Saya dari Kalimantan Barat. Nah, di sini ada yang dari Kalimantan Barat mungkin? Enggak. Rata-rata orang Tanjung Sari. Ada yang dari Tanjung Sari? Ada. Wah, banyak yang dari Tanjung Sari. Dari Ranca Ekek. Dari Majalaya aku, Kak. Oh, dari Majalaya. Banyak yang dari Cigondewa, Majalaya. Kak. Ya? Cigondewa. Cigondewa. Aduh, belum pernah dengar tuh. Iya. Nah, teman-teman, ini pada di rumah semua ya? Atau gimana nih? Ada yang lagi ngekos? Aku di rumah, Kak. Di Aku rumah di ya? rumah aja, Kak. Ya, lagi di rumah. Tanjung Sari ada. Oh, ada ya, udah lewat ya. Tanjung Sari. Ya, jadi di ketika pandemi ini kita diwajibkan untuk social distancing nih teman-teman, harus jaga kesehatan, jangan sampai sakit ya teman-teman.
Karena Muslim yang hebat itu adalah Muslim yang kuat. Kenapa Muslim yang kuat? Karena kalau misalkan kita sehat, kita kuat, kita bisa melakukan ibadah-ibadah gitu. Seperti itu. Nah, ngomong-ngomong tentang akhlak nih teman-teman. Akhlak jadi akhlak. Ya, akhlak. Nah, tadi kan hari ini kan temanya tentang membangun akhlak mulia. Nah, akhlak mulia itu akhlak mulia. Nah, ini ada beberapa cara yang harus dilakukan ya untuk membangun akhlak mulia. Tapi untuk lebih jelasnya nanti sama ustadznya aja ya teman-teman. Supaya tidak salah. Iya, benar. Ya, jadi akhlak itu maknanya tingkah laku yang ada di dalam diri seseorang, yang didorong oleh keinginan yang secara sadar untuk melakukan sesuatu. Nah, kayak misalkan contohnya itu, kayak kita nih, lihat ada orang jatuh di depan kita. Akhlak kita gimana? Gimana kita langsung nolong dia, atau ngetawain, atau mungkin bikin story? Nah, itu termasuk akhlak kita ya teman-teman. Bagaimana akhlak kita, perbuatan kita, tingkah laku kita ketika menghadapi sesuatu. Jadi di dalam diri seseorang itu pasti memiliki akhlaknya masing-masing, teman-teman. Oke. Di sini yang paling jauh dari mana nih teman-teman? Dari Maluku. Oh, ada yang dari Maluku. Wah, Kak, jauh ya dari teman-teman. Tanjung Sari jauh, Kak. Tanjung Sari jauh ya. Oke teman-teman, karena udah ada ustadznya. Nah, jadi kita bicara tentang akhlak ini, pasti kita berpikir bagaimana sih akhlak yang harus ada di dalam diri seseorang ya. Jadi akhlak seperti apa yang harus kita miliki, seperti itu. Nah, jadi daripada banyak pertanyaan nih teman-teman, kita langsung aja dengerin kajian dari Ustadz Ahmad Rofiki. Udah ada Ustadz? Kepada Ustadz Ahmad Rofiki dipersilahkan. Ya Ustadz, dipersilakan Ustadz. Sepertinya ada sedikit kendala sinyal ya, teman-teman. Iya, jadi ketika pandemi ini kadang-kadang susah ya teman-teman, kita segala sesuatu harus dilakukan secara online, dan kadang-kadang di beberapa tempat tuh ada yang susah sinyal, seperti di sini. Saya di Kalimantan juga susah sinyal. Tapi alhamdulillah sekarang lagi di kota, ya di kota. Biasanya di kampung susah sinyal. Ya, nah untuk lebih jelasnya tentang akhlak nih teman-teman, seperti apa akhlak yang harus dimiliki oleh mahasiswa, seperti apa akhlak yang harus kita miliki, boleh langsung saja kita dengarkan pemaparan materinya dari Ustadz Ahmad Rofiki. Dipersilakan.
Assalamualaikum Ustaz. Ya, kepada Ustadz Ahmad Rafiqi dipersilahkan. Oke. Wah, berentaman kapan? Barbot tak ini tuh ngampung. Assalamualaikum Ustadz, gimana kabarnya? Waalaikumsalam. Jelas nggak sekarang? Gimana Ustadz kabarnya? Ya, alhamdulillah sudah jelas. Maaf tadi ini keluar masuk terus saya. Iya Ustadz, gak apa-apa Ustadz. Oke, sekarang jelas ya? Iya, sudah jelas. Boleh kepada Ustadz dipersilakan. Ya, terima kasih. Ini hostnya siapa namanya nih? Amar ya? Iya Ustadz, Amar. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Teman-teman semuanya, dalam forum yang berbahagia di siang hari ini, saya sebelum memulai mohon maaf atas kurang lancaran ya di dalam pertemuan kita karena adanya kendala. Saya sedang berada di daerah ini, soalnya di Kabupaten Garut. Ini peserta mentoring yang saya hormati, sebelum saya mulai, kita melakukan sedikit open mind dulu ya, open mind tentang problem pendidikan akhlak. Saya ingin screen sharing boleh? Screen sharing. Boleh Ustaz. Ya Pak, silakan ngomong. Nah, ini gimana caranya nih? Saya belum bisa screen sharing. Berbicara tentang akhlak sambil saya menunggu untuk bisa screen sharing ya. Presentasi udah saya siapkan, tapi saya belum bisa share karena disable oleh host. Mohon bantuannya. Jadi persoalan akhlak ini adalah persoalan yang masuk ke dalam intisari dari keislaman kita. Jadi akhlak itu adalah sesuatu yang dasar seorang manusia. Dan di situ siapa sejatinya kita itu dapat kita. Karena saya ingin sedikit melakukan ini ya, melakukan open mind. Teman-teman sekalian, open mind itu dalam open mind ini saya ingin mengajak kepada para peserta untuk memahami problem inti dari pendidikan akhlak di tempat kita ya pada saat ini. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya. Kelihatan ya ini ya. Jadi akhlak ini adalah inti ajaran Islam. Maka Rasulullah dalam Al-Quran Allah SWT firman wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang agung. Ini adalah menunjuk kepada Rasulullah ya. Rasulullah adalah panutan yang menjadi sumber bagi kita untuk memahami akhlak itu seperti apa. Lalu kemudian ada hadis ya, innama bu'istu liutammima sholihal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang
yang terbaik. Jadi akhlak yang terbaik ini merupakan inti dari ajaran agama Islam. Jadi siapapun yang menjadi muslim, baik itu dia melewat jalur pelajaran atau sekolah agama atau sekolah umum atau siapapun, ujung-ujungnya tetap sama, tugasnya tetap sama, yaitu agar dia memiliki perilaku yang baik, memiliki karakter yang benar dalam kehidupannya. Nah, bahkan pemerintah sudah memasukkan akhlak ini, ya teman-teman semua, dalam tujuan pendidikan nasional. Sehingga ini bukan lagi menjadi tujuan pendidikan agama saja, bukan hanya tujuan agama, sudah menjadi tujuan negara. Ya, negara ini menyuruh kita untuk berakhlak yang baik. Dan itu disebutkan ya dalam undang-undang negara kita, tujuan pendidikan nasional mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa, kemudian berakhlak mulia. Nah, coba ini jadi sudah ada istilah akhlak mulia di dalam pendidikan kita ya. Lalu kemudian itu tahun 2003 tuh, tahun 85 ada lagi ya. Tujuan pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang seutuhnya, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Dan di sini ada kalimat takwa. Takwa itu sama dengan akhlak kurang lebih ya artinya. Tahun 45 juga sama ya. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta akhlak mulia. Jadi ini bukan hanya ajaran agama Islam, tapi sudah menjadi tujuan dari pendidikan bangsa Indonesia. Sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah ya. Maka kalau ada orang Indonesia yang tidak berakhlak, maka dia bukan hanya tidak sejalan dengan peri kemanusiaan di dalam agama Islam, tapi juga tidak sejalan dengan karakteristik manusia Indonesia, karena manusia Indonesia itu harus berakhlak. Ya. Dan kalau bagi umat Islam, definisi akhlak itu apa? Definisi akhlak itu ya kembali kepada ajaran agamanya masing-masing. Dalam hal ini adalah agama Islam. Jadi kita tidak lagi menganggap akhlak itu adanya di pesantren ya, atau di sekolah agama saja. Jadi seluruh pendidikan yang dijalankan itu harus berpanduan kepada akhlak. Nah, jadi sekarang coba kita lihat problem pendidikan akhlak ya. Nah, yang pertama perilaku keimanan. Ini gejala di anak muda ya. Perilaku keimanan ini menurut survei ya, bahwa survei menunjukkan bahwa kaum muda Islam yang selalu menunaikan sholat 5 waktu 28%, yang sering sholat 5 waktu 30%, yang kadang-kadang sholat 5 waktu 39%. Jadi anak ternyata baru 8% saja. Jadi sekitar 30% lebih ya. Itu yang masih belum sholat 5 waktu ya. Fakta pendidikan kita di Indonesia. Itu berdasarkan survei dari LSI. Ini menarik sekali nih. Jadi perilaku keimanan ya. Lalu perilaku problem susila nih. Ada 3 yang kita soroti ya, seksualitas, narkoba, dan kekerasan. Ini kan problem akhlak nih, problem susila ya. Tentang seksualitas misalkan, riset 33% remaja Indonesia lakukan hubungan seks penetrasi. Penetrasi ini bahasa yang seolah-olah ilmiah gitu ya, padahal maksudnya adalah zina, sesuatu yang amat sangat dilarang di dalam ajaran agama Islam. Ya. Kemudian 97% anak SD terpapar pornografi. Biasa ya. 30%. Ini survei-survei belum lama, ini tahun 2019 ya. Rata-rata saya ngambilnya dari tahun 2019. Diprediksi jumlah gay di Indonesia mencapai 3% penduduk. Ya. 3% itu kan sangat besar sekali ya dari jumlah Indonesia yang jumlahnya lebih dari 280 juta. 84% siswa Indonesia alami kekerasan di sekolah ya, bullying atau kekerasan di dunia pendidikan. Jadi 3 problem susila di dunia pendidikan kita, baik itu seksualitas, narkoba, dan kekerasan,
ya subhanallah ternyata masih cukup tinggi. Nah ini kemudian kita masuk ke bab yang lain, kita ambil contoh yang lain ya. Kemudian ini juga termasuk akhlak ya, akhlak kinerja, akhlak profesionalisme. Problem produktivitas berdasarkan laporan PISA yang baru dirilis Selasa 3 Desember 2019, skor membaca Indonesia ada di peringkat 72 dari 77 negara. Skor matematika ada di peringkat 72 dari 78 negara dan seterusnya. Ini kaitannya dengan produktivitas dan akhlak, kita menyebutnya akhlak kinerja ya. Lalu kemudian perilaku hubungan antar muslim, di antara sesama muslim masih terdapat hubungan yang tidak harmonis ya. Ada yang bertengkar, ada yang tidak yang tidak saling menghormati gitu ya, yang saling menyerang dan seterusnya, itu masih terjadi. Nah itu adalah problem yang ada di lembaga pendidikan kita. Nah, sekarang kira-kira apa yang dimaksud dengan akhlak? Itu yang kita maksudkan dengan akhlak ini apa? Nah, berdasarkan problem tadi, kita sekarang ingin membahas nih ya tentang membangun akhlak yang baik pada diri kita masing-masing. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini di dalam Islam kita mengenal istilah ta'dib ya. Ta'dib itu adalah membangun adab pada diri seorang muslim. Adab dan ta'dib itu adalah membangun akhlak baik. Akhlak ini kalau di dalam Islam akhlak itu berasal dari kata khuluq ya. Khuluq ini sama dengan kalau dilihat dari segi katanya, dari susunan kata khuluq dengan kholqun itu sama ya, kho, lam dan qof yang artinya penciptaan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan pada diri kita dua ciptaan. Yang pertama ciptaan lahiriah, tubuh kita yang terlihat ini ya, mata, tangan, lalu kemudian kaki ya, dan seluruh anggota tubuh yang lainnya, itu namanya kholqun. Nah, ada penciptaan yang kedua, yaitu penciptaan batiniah, penciptaan yang tidak nampak oleh mata. Itu disebut sebagai khuluq. Nah, khuluq ini memiliki jamak. Jamaknya adalah akhlak. Nah, maka akhlak ini adalah ciptaan kedua, yaitu berupa karakter yang ada di dalam setiap tubuh manusia. Maka manusia ini semuanya pasti punya akhlak, karena diciptakan oleh Allah akhlaknya di dalam. Ya, tinggal akhlaknya itu menjadi akhlak yang baik atau akhlak yang buruk, itu saja. Tapi kalau manusia tidak berakhlak tidak mungkin. Ya, semuanya pasti punya akhlak. Nah, sekarang kita masuk kepada membangun akhlak yang baik. Jadi di sini penting banget bagi kita untuk mengetahui bahwa manusia itu sebagaimana dia memiliki tubuh yang lahiriah, dia juga memiliki tubuh yang batiniah. Nah, tubuh yang lahiriah ini ya. Kalau kita ingin menjadikannya sebagai tubuh yang sehat, itu kan perlu kepada perawatan. Jadi kalau tubuh kita ini ingin sehat, contoh tubuh kita ini harus perlu makan, maka akhlak itu juga perlu kepada makanan. Tubuh kita ini supaya sehat perlu kepada latihan. Tubuh lahiriah, tubuh batiniah kita juga sama. Akhlak ini juga butuh kepada latihan. Ya. Kemudian tubuh lahiriah kita ini butuh kepada pakaian ya untuk membuatnya indah gitu ya. Maka tubuh dari batiniah kita itu juga butuh kepada pakaian yang membuatnya menjadi indah, yang menutupi auratnya. Sama persis. Ya, tinggal beda makanannya saja. Kalau tubuh kita yang bersifat lahiriah ini makanannya adalah nasi,
tahu tempe ya, mahasiswa mungkin banyak yang makan tahu dan tempe gitu ya. Kita makan ayam ya, dan segala macam kebutuhan makanan fisik yang bersifat menopang kehidupan kita, maka itu harus diberikan secara seimbang gitu. Tidak boleh kita karbohidrat saja, cuma dikasih garam. Kalau kita makan karbohidrat, nasi sama garam terus, lama-lama bisa busung lapar dan nggak akan sehat itu ya. Atau makan sayur aja nggak pakai karbohidrat, itu juga bahaya ya. Atau makan daging terus tanpa sayuran ya, maka tubuhnya tidak akan punya imunitas ya, kan nggak suka makan, misalkan tidak suka makan buah-buahan, itu juga tubuhnya rentan ya, tidak memiliki imunitas. Nah, demikian pula juga akhlak. Kalau tubuh kita ini perlu kepada makanan fisik, akhlak kita makanan juga ada. Makanannya itu apa? Makanannya adalah ilmu pengetahuan yang benar. Jadi akhlak itu harus berpondasikan kepada pengetahuan yang benar, pengetahuan yang menuntun dia kepada kehidupan yang benar. Apa itu kehidupan yang benar? Dia harus kenal dengan Tuhannya, Allah, gitu ya. Dia harus kenal dengan nabinya, Rasulullah. Dia harus kenal dengan agamanya Islam, kenal dengan kitab sucinya. Ya, dan tidak hanya kenal secara ilmu, ya, dia juga harus dikenalkan secara lebih banyak lagi supaya dia dapat menuntun kepada kehidupan yang benar. Jadi ilmu itu adalah makanan jiwa kita, makanan ruh kita, makanan yang membentuk akhlak kita. Bayangkan kalau kita diajari sejak kecil bahwa LGBT itu kebenaran. Manusia itu diciptakan ada 4 jenis kelamin. Ya, yang pertama laki-laki, yang kedua perempuan, yang ketiga gay, yang keempat lesbian, yang kelima transgender, yang keenam question, dia masih mencari-cari, ya maka otomatis akhlak kita adalah akhlak yang akan berperilaku gay, atau minimal akan membenarkan perbuatan gay, atau membenarkan perbuatan hubungan sejenis. Kalau makanan ilmunya adalah makanan ilmu yang seperti itu. Kalau kita dikasih ilmu yang mengatakan bahwa semua agama itu benar, ya mau Islam, mau dia nyembah Allah, mau nyembah batu, mau nyembah api, mau nyembah sapi, mau nyembah pohon, semuanya benar. Yang penting dia tidak berbuat jahat kepada manusia yang lain. Ya, dia akan akhlaknya akan akhlak yang seperti itu, yang membenarkan semua agama, ya, tidak merasa bahwa Islam sebagai satu-satunya agama yang benar. Lalu kemudian dia akan mengakui semua agama, yang penting tidak berbuat jahat pada manusia yang lain, maka dia sama-sama masuk surga. Dan ini adalah sebuah pemahaman yang keliru, kan? Nah, demikian pula kalau makanan ilmu dengan mengejar kenikmatan, ya seperti yang sering ditunjukkan di media sosial, ya, di dunia media sosial hari ini tuh kayaknya hidup itu berisi tentang kenikmatan-kenikmatan yang itu adalah tujuan hidup kita. Jadi misalkan hidup yang bahagia, definisi hidup yang bahagia adalah orang yang duitnya sangat banyak, ya, bukan hanya banyak, sangat banyak, naik mobil yang sangat mewah, punya rumah yang sangat bagus, yang dia bisa memiliki bisa pergi traveling kemana-mana, bisa kuliner apa saja, bisa memiliki barang apapun. Nah, hari ini kan seolah-olah tren yang muncul di kalangan YouTuber gitu, ya, banyak-banyakan follower misalkan. Siapakah orang yang terhebat? Orang yang terhebat adalah orang yang terbanyak followernya, tanpa melihat bahwa si pemilik akun atau channel tersebut misalkan jarang sholat, ya, tapi kan dia followernya banyak, duitnya banyak gitu, ya. Nah, maka akhlak kita akan mendukung seperti itu kalau pemahamannya, makanannya itu tidak didasari oleh sebuah pemahaman yang benar. Sehingga dia menjadi pengikut hedonisme. Hedonisme itu adalah sebuah aliran filsafat, aliran pemikiran manusia yang mendewa-dewakan, yang menganggap bahwa tujuan utama dan kebahagiaan manusia itu diukur menurut apa? Kenikmatan fisik. Padahal di dalam Islam tidak semua kenikmatan itu didapat melalui kenikmatan fisik. Contoh misalkan sholat. Sholat itu kadang-kadang merasanya tidak enak, ya. Bayangkan
subuh yang kita lagi asik-asiknya tidur harus disuruh bangun. Lalu kemudian disuruh sholat di situ. Apalagi kalau di Jatinangor, dingin kan. Tapi kita harus sholat di situ. Ya kan otomatis nggak nikmat itu. Ya. Ketika orang mengejar kenikmatan dengan mengumpulkan harta, Islam justru menyuruh manusia untuk berbagi, berinfak. Ya, kita harus berinfak dan membantu. Sudah kita kumpulin, kita sedekahkan kepada orang secara cuma-cuma. Nah, kemudian ada ajaran lagi puasa misalkan. Itu kan bertentangan dengan ajaran materialisme, hedonisme ya. Orang disuruh untuk makan yang orang itu sukanya makan yang enak, tapi kita disuruh tidak boleh makan dari pagi sampai sore, dari subuh sampai maghrib. Ya. Kalau di Indonesia masih mending, paling-paling cuma 11 atau 12 jam. Tapi kalau sudah tinggal di Eropa, di Kanada, saya pernah tinggal di Kanada tuh selama 3 minggu ya. Itu puasanya di sana tuh bisa sampai 16 bahkan sampai 19 jam. Ya, sahurnya jam 2:30, buka puasanya jam 9 malam gitu kan. Wah, itu luar biasa lamanya gitu ya. Ya. Baru selesai buka puasa, sholat maghrib, udah harus pergi ke masjid untuk taraweh, pulang dari tarawehnya itu jam 12 malam, ya. Tidurnya jam 12:30, jam 2 udah bangun lagi untuk sahur, ya. Ya itu kan secara penalaran fisik ya, hitungan fisik apa enaknya, tetapi di situ kan terdapat kemuliaan, itu ya akhlak yang bagus gitu. Ya justru ini bertentangan dengan hedonisme. Jadi maka tubuh kita yang namanya ini tadi ya, ini jadi manusia itu ada jasad, ada ruh gitu ya. Jasad ini yang hitam ini makanannya adalah nasi, ya makanannya adalah buah-buahan, sayur-sayuran, daging. Ruh ini juga butuh makanan. Makanannya adalah itu tadi, ilmu yang benar, ilmu yang membuat kita kenal dengan Tuhan kita siapa, Allah Tuhan kita gitu ya. Kemudian Allah ini adalah pemilik, pencipta dan pengatur alam semesta, sehingga bagi seorang muslim ketika dia gelisah dan ternyata kegelisahannya karena persoalan rezeki, dia kemudian menjadi tenang. Kenapa? Karena yang mengatur rezekinya adalah Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu dia merasakan gelisah lagi. Dia tinggal mengikuti bagaimana Allah Subhanahu wa taala menuntun, mengatur seorang hamba untuk mencari rezeki, maka selesai kegelisahan hidupnya. Nah, ini. Nah, demikian pula tubuh kita membutuhkan kepada latihan ya, saudara-saudara sekalian. Latihan tubuh kita apa? Harus olahraga gitu kan. Kalau kita mau sehat kan harus olahraga. Ya, apalagi zaman sekarang, kalau tubuhnya tidak kuat, imunitasnya tidak kuat, ya maka dia akan mudah terkena sakit. Ya, jangan sampai sakitnya sakit COVID gitu kan, itu sakit yang sangat berbahaya sekali. Jangankan di masa pandemi, tidak di masa pandemi pun tubuh bisa rentan terhadap penyakit kalau dia tidak pernah olahraga. Nah, tubuh yang ada di dalam diri kita yang non lahiriah tadi, yang non material, itu ruh kita, atau latihannya adalah berbagai macam jenis ibadah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Itu adalah latihannya. Sholat itu adalah latihan ruhiyah yang sangat penting. Dia bukan olahraga, atau kalau bisa disebut olahraga atau riyadhah ya, dia adalah olahraga ruhiyahnya. Karena dia bukan menyehatkan tubuh secara fisik material, tetapi menyehatkan secara fisik non material, menyehatkan jiwa kita, menyehatkan batin kita. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa aqimus shalat inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau kita melihat data dari KPAI yang mengatakan bahwa di Indonesia ini 62% anak SMP itu pernah ada satu survei ya, 62% anak SMP itu mereka pernah mengalami hubungan seks di luar nikah, zina itu.
Ya. Dan setelah dilihat sholatnya, ternyata yang sholat ya cuma 30%. 70% dari anak Indonesia ini tidak sholat 5 waktu. Tadi yang survei yang tadi itu. Kebayang ya, 70% nggak sholat, yang berzina 60%, yang terpapar pornografi itu jumlahnya berapa? Yang terpapar pornografi itu jumlahnya 90% lebih, 93%. Ya, yang aborsi itu lebih dari 21%. Ini luar biasa Indonesia. Kalau ditanya kira-kira siapakah yang melakukan perbuatan zina dari generasi muda? Apakah yang melakukan perbuatan zina itu mereka yang sholat 5 waktu. Kalau yang kenapa? Karena orang yang tidak sholat cenderung tidak bisa mengendalikan syahwatnya. Nah, sholat itu kan sama dengan mengendalikan syahwat, ya kan? Coba lagi perbuatan keji dan mungkar. Nah, itu adalah olahraganya orang mukmin, olahraganya ruh bagi orang mukmin. Jadi sebagaimana tubuh kita perlu olahraga jogging ya, jalan, kemudian berenang ya, aerobik, senam dan seterusnya. Tubuh kita yang rohani kita juga perlu olahraga untuk bisa menciptakan akhlak yang sehat. Akhlak yang sehat itu apa? Akhlak yang bisa mengendalikan hawa nafsu. Nah, kalau dia raja hawa nafsunya, gitu. Contoh lain lagi adalah riyadhah atau latihannya orang muslim, orang mukmin adalah apa? Contohnya adalah puasa. Nah, Rasulullah mengatakan, ya ma'syarah syabab, man istata'a minkumul ba'ah, falyatazawwaj. Faman lam yastati' fa'alaikum bil. Hai anak muda, siapa yang bisa di antara kalian menikah ya? Tapi kalau mahasiswa mungkin susah ya menikah. Nah, kalau nggak bisa menikah dan dia nafsunya, syahwatnya tidak terkontrol, maka cobalah untuk berpuasa. Karena puasa itu adalah kendali terhadap syahwat. Bayangkan, dengan puasa kita belajar untuk bangun malam sahur. Di waktu siang mencoba untuk menahan diri dari makan, minum, dan hasrat seksual. Nah, ini adalah kontrol akhlak yang sangat luar biasa. Ini adalah latihan akhlak yang luar biasa. Olahraga rohani yang sangat luar biasa. Puasa. Ya, apalagi zikir misalkan. Zikir adalah sebuah olahraga rohani. Menciptakan sebuah jiwa, inti pusatnya ada di dalam hati. Ini yang gambar hati warna merah ini. Nah, hati ini kalau dia terhubung kepada Allah, tertuntun oleh Allah melalui ibadah-ibadah, maka dia akan menjadi hati yang benar. Dan kalau hatinya benar, maka jasadnya yang hitam ini, tubuh kita yang lahir ya ini itu akan benar. Nah, maka saudara-saudaraku sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu ya kira-kira. Jadi bagaimana kita memotret, memahami analisa dan anatomi manusia menurut Islam. Jadi Islam itu mengakui tubuh yang fisik ini, tapi juga mengakui di balik tubuh yang fisik ini ada sebuah tubuh yang rohani, tubuh yang tidak tampak, tubuh yang kasat mata, yang tak kasat mata, yaitu tubuh ruhiyah kita. Maka kalau hidup kita hanya dipakai untuk mengejar kesenangan-kesenangan yang fisik saja, ya itu tadi ya, dengan hiburan, dengan dengan harta kekayaan dan seterusnya, maka kita akan memiliki akhlak yang tidak bagus nanti. Akhlak kita tidak akan bagus. Ya, kita akan mengalami kegelisahan, kita akan mengalami ketidaktenangan, ya. Kita akan mengalami sebuah
keadaan yang tidak seimbang. Karena apa? Ya ibarat tubuh kita ini juga harus memiliki perlakuan yang benar, ya tubuh kita yang di dalam, tubuh rohani kita juga harus memiliki perlakuan yang benar. Supaya apa? Supaya ada ketenangan, supaya ada kemantapan, supaya ada arah hidup yang benar. Ya. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin memberikan contoh misalkan ya. Dalam sejarah Islam itu terdapat para tokoh-tokoh yang sangat hebat sekali ya. Contoh misalkan kita mengambil kisah tentang Usama bin Zaid. Usama bin Zaid ini adalah seorang anak muda yang usianya belum 20 tahun. Tapi oleh Rasulullah SAW diangkat menjadi pimpinan tempur ya. Panglima tempur ya. Panglima tempur yang saat itu melakukan peperangan melawan negara superpower dunia yaitu Romawi. Ya. Jadi dia sudah membawa satu angkatan militer yang sangat besar, dipimpin yang di dalamnya terdapat para sahabat-sahabat hebat, sahabat-sahabat besar itu menjadi tentaranya dan berperang tidak tanggung-tanggung melawan tentara militer terkuat di dunia yaitu tentara Romawi. Itu luar biasa itu. Dan kemudian dia menang, berhasil merebut sebagian wilayah yang ada di Palestina. Aisyah radhiyallahu anha. Ini contoh seorang seorang wanita yang sangat hebat ya. Aisyah itu ditinggal wafat oleh Rasulullah pada usia 17 tahun. Sama dengan anak SMA kelas berapa tuh 17 tahun itu? Kelas 2 kali ya. Tapi Aisyah ini sudah menjadi tiangnya ilmu pengetahuan agama. Kenapa? Karena banyak sekali dari ilmu agama yang tidak dipahami oleh para sahabat, ya, yang itu hanya bisa dijawab oleh Aisyah. Itu kalau itu zaman sekarang mungkin dianggap hal yang biasa ya, tetapi di zaman itu ketika wanita di seluruh peradaban dunia di zaman Islam datang, wanita di seluruh peradaban dunia ini dianggap sebagai penjahat, dianggap sebagai makhluk yang sangat jahat. Ya, itu di Eropa, di Barat, itu pernah dibuat sebuah konsili, ya, konsili. Konsili itu sebuah musyawarah untuk menentukan wanita ini sebenarnya manusia atau iblis, gitu. Jadi wanita ini jenis manusia atau iblis. Itu konsili gereja pernah membuat sebuah kajian seperti itu. Ya, gereja pernah membuat konsili seperti itu. Tapi di Islam kita sudah memiliki seorang wanita yang dia bisa melahirkan sebuah kontribusi yang sangat besar. Bahkan kalau saudara-saudara, kalau teman-teman ingin tahu, universitas pertama yang berdiri di muka bumi ini, itu adalah universitas yang didirikan oleh seorang wanita. Namanya Fatimah Al-Fihri. Itu didirikan di Fes, di Maroko. Ya. Nama universitasnya adalah Universitas Al-Qurawiyin. Sampai sekarang masih ada kampusnya itu. Nah, itu bagaimana Islam mengangkat derajat wanita, para budak, orang-orang yang tertindas itu memiliki kesetaraan yang luar biasa. Ketika agama lain memberlakukan kasta, melakukan diskriminasi, maka Islam meletakkan manusia sejajar dan hanya dibedakan menurut ketakwaan mereka kepada Allah tanpa melihat gender, tanpa melihat status sosial dan ras, ya, etnis dan seterusnya. Nah, itu usianya berapa Aisyah? Usianya masih 17 tahun. Muhammad Al-Fatih, usianya baru 20 tahun. Sudah memimpin pasukan yang sangat hebat dan menaklukkan wilayah yang sangat penting, ya, yang sampai hari ini bertahan, yaitu Istanbul, ya, Konstantinopel. Nah, bagaimana manusia-manusia besar ini muncul di dalam sejarah? Tidak lain dan tidak bukan apa-apa, karena akhlak mereka, kekuatan ketangguhan akhlak mereka itu. Ya, contoh misalkan Zaid bin Thabit. Ya. Zaid bin Thabit itu belum usia 20 tahun. Oleh Rasulullah sudah diperintahkan untuk memimpin seorang pemuda yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk memimpin sebuah panitia yang sangat menentukan dalam agama Islam, yaitu panitia penulisan Al-Quran. Jadi dia yang
pertama kali menciptakan sebuah metode berdasarkan bimbingan Rasulullah ya. Metode saintifik, metode ilmiah tentang dokumentasi. Ya, melakukan sebuah dokumentasi yang benar terhadap sebuah bahan tulisan yang dokumentasinya sangat ilmiah sekali. Sehingga hari ini kita memiliki catatan Quran yang sangat sempurna, yang tidak memiliki kesalahan yang pernah terbukti ditemukan gitu ya. Nah, itu Zaid bin Thabit. Dan Zaid bin Thabit ini ketika diutus oleh Rasulullah untuk belajar bahasa Aramaik, jadi bahasa Syriak ya. Bahasa Syriak itu adalah bahasanya orang-orang Kristen di Syam ya. Zaid bin Thabit hanya belajar dalam waktu selama 17 hari saja. Bayang ya. Nah, begitu teman-teman sekalian, pentingnya bagaimana akhlak jika dibangun pada diri seseorang itu akan melahirkan manusia-manusia yang besar, yang tidak hedonis, yang tidak materialis, ya, yang tidak mudah terbawa oleh tren yang bisa jadi ini tren yang sangat berbahaya, yang sangat bertentangan dengan ajaran agamanya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kita membangun akhlak yang benar tadi? Baik, ini saya percepat ya. Ini saya percepat. Baik. Nah, jadi akhlak itu kan cuma ada 3 sebenarnya akhlak. Yang pertama akhlak kepada Allah yaitu ihsan. Yang kedua akhlak ya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi akhlak kepada Allah ini ada di dalam ibadah dan ada akhlak dalam muamalah, dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak dalam kehidupan sehari-hari ini juga ada 2 ya, sabar dan syukur. Jadi akhlak itu intinya cuma 3. Akhlak kepada Allah di mana ini membuat kita dapat merasakan hubungan yang sangat nikmat ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian akhlak yang kedua adalah akhlak yang paling banyak dipakai bersama dengan sesama manusia. Maaf, ini waktunya kurang berapa menit lagi? Sebentar ya. Halo, Amar. Waktunya sampai jam 2 ya. Baik. Ya. Mau masuk Jadi, ke tanya jawab mungkin? Ya, sebentar. Saya sedikit lagi ya, 2 menit lagi. Jadi, akhlak ini dapat dilakukan dengan saya sepakat dengan Agim. Agim itu menulis atau mengatakan untuk membangun akhlak itu cukup dengan mulai dari 3M saja. Yang pertama, M yang pertama adalah mulai dari hal yang kecil. Jadi akhlak itu nggak bisa kita miliki secara bertahap, secara langsung kayak gini. Sama kayak tubuh kita nih. Kita mau membangun tubuh kita nih ya. Saudara-saudara, teman-teman sekalian, misalkan pengen punya badan yang sehat, ya. Perutnya six pack gitu ya, otot lengannya keren gitu. Itu kan nggak mungkin bisa dilakukan dalam tempo sehari 2 hari ya, bahkan sebulan 2 bulan. Itu perlu waktu berbulan-bulan. Akhlak juga sama. Akhlak itu perlu pada waktu yang lama untuk bisa membangun. Nah, maka dibutuhkan kepada konsistensi tetapi secara bertahap ya. Bertahap dan konsisten. Jadi bertahap itu bagaimana maksudnya? Bertahap itu sedikit-sedikit ya, dimulai dari hal yang kecil saja. Dimulai dari hal yang kecil ya. Yang kecil, yang sederhana. Contoh misalkan aku ingin memulai akhlak 1 misalkan, akhlak sholat subuh. Ya udah, konsisten dulu, kerjakan sholat subuh selama 1 bulan. 1 bulan tuh latih sholat subuh yang bener,
Ya, mau hujan, mau capek, coba latih untuk bisa bangun sholat subuh, gitu ya. Sholat subuh. Nah, sambil udah jalan selama dua minggu, kira-kira setelah 2 minggu baru masuk akhlak yang lainnya. Sholat subuh, alhamdulillah sudah lancar. Saya ingin membangun akhlak sholat duhur dan sholat asar. Nah, sholat duhur dan sholat asar. Nah, sambil jalan sholat duhur dan sholat asar, nanti masukkan akhlak yang satunya. Apa itu akhlak? Membaca, misalkan. Menuntut ilmu, ya. Membaca yang benar. Lalu kemudian tontonan pelan dari tontonan yang tidak islami kepada yang islami, mulai dengerin ceramah-ceramah. Silahkan. Ceramah gitu ya. Ya, itu sedikit-sedikit ya. Jadi M yang pertama apa? Mulai dari yang kecil. Yang kedua, mulai dari diri sendiri. Gitu ya. Jadi cobalah belajar untuk memulai dari diri sendiri sebelum kita mulai dari orang lain. Kadang-kadang kita ini sibuk ngurusin kondisi orang, ya kejelekan orang, tapi lupa dengan diri sendiri. Kata Rasulullah SAW. Tuba liman syaghalahu aibuhu min uyubin nas. Betapa bahagianya, betapa beruntungnya orang yang aibnya membuat dirinya sibuk sampai dia nggak ada waktu lagi untuk ngurusin aibnya orang lain. Itu kan luar biasa ya. Wah, dia lihat, oh ini subuhku belum benar, dia sibuk ngurusin sholat subuhnya. Oh, aku berbuat baik pada orang tua belum benar, dia sibuk ngurusin berbuat baik pada orang tua. Oh, aku bertetangga dengan teman belum beres, dia sibuk urusan bertetangga dengan temannya. Urusan membantu orang yang susah dia belum. Jadi dia, kalau kita lihat pada diri kita, ini banyak banget pekerjaan yang belum selesai. Dan kalau kita sibuk mengurusi hal-hal pada diri kita yang belum selesai, maka biasanya kita tidak akan tertarik untuk mengurusi kejelekan orang lain. Ya, itu dua. Dan yang ketiga adalah mulai dari sekarang, jangan ditunda-tunda. Biasanya sekali ditunda itu belum tentu bisa dimulai meskipun sampai tahun depan. Tahun depan nanti ketunda lagi jadi tahun berikutnya, tiba-tiba udah tamat dari kuliah, nggak beres-beres juga, itu urusan diri kita. Baik, gitu ya. Jadi kesimpulannya adalah 3M ya. Bagaimana akhlak itu dapat kita bangun, ya mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri, dan mulai dari sekarang. Jazakumullah khairan katsiran. Ya, terima kasih Ustadz atas pemaparan materinya. Nah, ini sudah ada satu pertanyaan dari Haikal Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya pendapat Ustadz tentang slogan revolusi akhlak di zaman sekarang. Nah, kira-kira bagaimana Ustadz tentang slogan revolusi akhlak? Revolusi akhlak yang sekarang itu yang mana ya? Yang disampaikan oleh siapa itu? Revolusi. Haikal Fadli. Oh, revolusi akhlak. Oh. Jadi ya, revolusi akhlak itu mungkin maksudnya adalah intinya gini, segala sesuatu yang isinya adalah perbaikan akhlak, insya Allah itu adalah baik ya. Insya Allah itu maksudnya adalah perbaikan akhlak ya. Baik perbaikan akhlak ini diistilahkan dengan revolusi akhlak, pendidikan akhlak ya, atau apapun ya. Yang jelas kalau akhlak ini tujuannya adalah perbaikan ya, apalagi perbaikan bangsa, ya itu sesuatu yang sangat kita butuhkan ya. Dan itu tentu saja slogan-slogan seperti ini tentu saja bukan menjadi wilayah kita ya. Ini mungkin kalau wilayahnya negara, kalau revolusi itu kan harus besar sekali ya. Nah, kita mah mulai dari hal yang kecil aja dulu, dari diri kita ya. Ya, jadi kita kalau terlibat dengan pemikiran-pemikiran besar, tapi kadang-kadang hal-hal yang sepele dan kecil itu malah kita lupakan, nah itu juga kurang bagus ya menurut saya. Jadi tetap kita juga harus perhatian kepada hal-hal yang kecil dan sederhana yang ada pada diri kita dan bisa kita perbaiki dari sekarang. Ya mulai aja dulu dari yang gampang, nggak usah jauh-jauh lah. Kita perbaiki sholat kita aja dulu. Gitu. Gimana sholat kita? Udah khusyuk belum? Sudah tepat waktu belum?
ya sudah subuhnya sudah bisa bangun dengan baik ya dan seterusnya. Itu mungkin dari situ ya, karena akhlak muslim yang pertama yang harus dia betulkan sebelum yang lain itu adalah akhlak kepada Allah, yaitu yang pertama adalah akhlaknya sholat. Terima kasih. Iya, Ustadz. Terima kasih, Ustadz. Selanjutnya ada pertanyaan kedua nih, Ustadz. Jadi manusia itu kan ada 3 golongan. Golongan pertama mengerjakan ibadah dan menjauhi larangan Allah. Golongan kedua jarang beribadah dan melanggar larangan Allah. Golongan ketiga mengerjakan ibadah kepada Allah dan juga mengerjakan kemaksiatan. Nah, bagaimana pendapat Ustadz atas golongan yang ketiga ini? Ya, yang terbaik adalah akhlak yang terbaik adalah akhlak manusia yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu adalah akhlak takwa, itu adalah akhlak yang paling tinggi. Ya, tapi kan kita melakukannya sekali lagi kembali ya, semuanya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan diri kita. Saya dulu pernah menuntun syahadat seorang muslimah ya dari Jepang ya. Tapi dia menyatakan begini, saya belum sanggup berpuasa karena di Kanada dulu dan itu puasanya berat sekali ya, dari jam 3 pagi sampai jam 9 malam nggak makan dan nggak minum. Wah, saya belum sanggup kalau begitu. Ya, saya katakan kepada dia, silahkan saudari lakukan saja apa yang menurut Anda bisa lakukan saat ini gitu ya. Itu kita boleh seperti itu kepada orang yang memang betul-betul tidak bisa. Nah, hari ini juga sama, kita pun juga bisa membangun akhlak itu secara bertahap saja. Ya. Ada orang yang misalkan gini, ada orang yang kehidupannya penuh dengan kejahatan, ya, kriminalitas, lalu dia ingin bertaubat. Kalau dia ingin bertaubat, bagaimana caranya? Ya, ajarkan apa yang bisa dulu, jangan ajarkan apa yang nggak bisa. Ya, contoh misalkan kita ingin mendakwahi seseorang, orang ini kalau problem awalnya lapar, ya harus dikasih makan dulu secara bertahap. Gitu. Baru kemudian dia diajarkan sholat, yang lain-lainnya itu tidak diajarkan dulu. Ya, nah kayak tadi itu ada 3 golongan ya, tapi ini 3 golongan ini saya tidak mengetahui kriterianya berasal dari mana. Ya, tetap yang paling baik adalah yang mengerjakan ibadah dan menjauhi larangan. Ya, jarang ibadah dan melanggar larangan. Ya, kemudian ketika mengerjakan ibadah dan juga mengerjakan kemaksiatan. Ya, intinya sih, insya Allah sih kalau seseorang menjalankan ibadahnya ibadah sholat, biasanya dia lebih jauh ya daripada larangan-larangan Allah ya. Tapi intinya ala kulli hal kita berusaha sebaik mungkin saja ya dengan kemampuan yang kita miliki ya, dengan kemampuan yang kita miliki secara bertahap, itu yang paling baik kalau menurut saya. Ya, mulai dari yang ringan ya, tetapi jangan berhenti. Ketika dimulai itu jangan berhenti, itu intinya. Mulainya dari sekarang, mulai dari diri sendiri. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Ustadz. Izin satu pertanyaan lagi Ustadz. Ya. Ini ada pertanyaan dari Abdul Aziz. Mau bertanya Ustadz, baru-baru ini saya mendengar kasus tentang azan jihad yang dilakukan oleh kalangan tertentu. Dalam kasus tersebut sudah ditangani oleh pihak berwajib. Pertanyaan saya adalah bagaimana pandangan Ustadz tentang perilaku akhlak tersebut? Kemudian apakah ada dampaknya terhadap agama Islam? Ya, azan itu tidak boleh dirubah. Siapapun yang merubahnya, dia pasti salah ya. Tetapi berita seperti ini biasanya perlu kepada sebuah tabayun ya. Tabayun. Apakah yang dia maksudkan ketika mengucapkan itu adalah adzan? Saya misalkan dia diucapkan di speaker mau masuk sholat, lalu kemudian dia rubah ya, hayya 'alas sholat jadi hayya 'alal jihad. Apakah begitu? Ataukah itu apakah sebuah acara atau dia kesenian atau apa? Nah, itu perlu diverifikasi ya.
Nah, kita melihat contoh misalkan di Turki. Di Turki itu selama 70 tahun, adzan itu dirubah melalui speaker masjid. Dan nggak bisa ditirukan karena adzannya nggak pakai bahasa Arab. Ya, tapi pakai bahasa Turki. Jadi kalau diumpamakan di Indonesia gitu ya, mari kita sholat, mari kita sholat, Allah yang maha besar, Allah yang maha besar, gitu, kurang lebih begitu ya. Tapi dalam bahasa Turki. Nah itu sebuah dosa yang sangat besar sekali karena ibadah itu tidak boleh dirubah. Sama halnya kayak sholat misalkan Allahu Akbar dirubah jadi Allah Maha Besar, ya kan nggak jadi sholat namanya. Jadi kalau adzan dirubah jadinya bukan adzan lagi. Sebagaimana kalau sholat dirubah ya sholatnya jadi batal. Dengan kata lain dia tidak jadi sholat lagi gitu. Nah, jadi itu tidak boleh ya, tetapi ini perlu diverifikasi, perlu diteliti ya, dan semoga ditangani dengan baik oleh polisi ya yang melakukan tindakan tersebut. Apakah ini berpengaruh pada Islam? Islam itu agama yang dijaga oleh Allah, tidak bisa dirubah oleh siapapun. Ada banyak upaya dari manusia sejak zaman dulu untuk merubah Islam, bahkan merubah Quran, tapi tidak ada satupun yang berhasil ya. Jadi kalau hanya merubah adzan sebagai sebuah kasus gitu, apalagi ya itu tidak akan mungkin bisa mempengaruhi agama Islam. Terima kasih. Ya, terima kasih Ustadz atas materi yang disampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua ya, teman-teman. Boleh kepada teman-teman kameranya di on terlebih dahulu untuk mengambil gambar, teman-teman. Ya, boleh on cam dulu sebentar. Ambil gambar. Ya, terima kasih kepada Ustadz Ahmad Rofiki atas materinya yang sangat bagus banget ya teman-teman tentang membangun akhlak mulia. Nah, jadi tadi intinya ada 3 ya teman-teman, 3M. Apa aja teman-teman? 3M. Mulai dari hal yang paling kecil. Ya, mulai dari hal yang kecil. Yang kedua, mulai dari diri sendiri. Dan yang ketiga, mulai dari sekarang. Ya, terima kasih kepada Ustadz Ahmad Rofiki. Boleh diperkenankan untuk meninggalkan. Terima kasih Ustadz. Terima kasih semuanya. Saya pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, di sini ada beberapa pengumuman penting yang bakal dibahas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah teman-teman di sini ada penegasan kembali kepada menti yang belum melunasi pembayaran biaya registrasi mentoring agama Islam diperpanjang sampai tanggal 8 Desember 2020 sebesar 25.000 ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang belum melunasi pada tanggal 8 Desember, mohon maaf karena tidak bisa mengikuti ujian akhir mentoring dan nilainya tidak keluar. Terima kasih. Ya, jadi buat teman-teman diharapkan untuk segera melunasi pembayaran registrasi mentoring agama Islam sebesar 25.000. Iya, teman-teman. Oke. Nah, tadi kita flashback kembali tadi untuk ilmu teman-teman. Nah, untuk membangun akhlak mulia itu perlu adanya makanan katanya tadi kan. Nah, makanannya itu berupa apa teman-teman? Ilmu. Berupa ilmu ya teman-teman. Iya, ilmu. Ilmu itu seperti
bagaimana kita mengenal Allah, bagaimana kita mengenal Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, bagaimana kita mengenal kitab suci yang kita miliki. Ya. Nah, mungkin untuk mentoring hari ini cukup sekian, teman-teman. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya, dan mohon maaf apabila ada kekurangan dari panitia semua. Akhir kata kita tutup bersama dengan membaca alhamdulillah, teman-teman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh iya, teman-teman, di sini katanya disuruh foto dulu. Foto bareng. Nah, ya boleh on cam dulu, teman-teman. Alas ya, udah ada yang live. Ya boleh on cam dulu buat teman-teman. 1, 2, 3. Oke teman-teman, karena ini ada beberapa slide, jadi kita ambil 3 kali ya. Oke, yang pertama. Lanjut, slide kedua. Lanjut, slide ketiga. Oke, terima kasih teman-teman. Saya kembalikan ke MC. Iya, terima kasih teman-teman yang udah hadir hari ini. Jangan lupa materinya diamalkan ya teman-teman di kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara buat akhlak mulia. Nah, dimulai dari hal yang kecil. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rambutnya. Siap, Mang, siap. Ya, pulang. Nggak ada sesi makan-makan? Mangga para tamu dienggalkeun kanggo parasmanan. Bareng gitu. Ya udah. Udah Ispa, udah. Ayo jihad. Ispa pulang, malu Ispa pulang udah. Takbir. Ispa bukan teman aku. Nggak apa-apa.